Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang sudah berhadir semuanya. Ini kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan dosen, kawan-kawan seniman budayawan, mahasiswa yang hari ini menyempatkan datang ke Kampung Buku untuk kita menyimak dan nanti sekalian diskusi. Yang hari ini temanya tentang jejak budaya Panji di Kalimantan Selatan, kisah Lamut dan tradisi Manopeng. Yang pertama ini ada Pak Henry Nur Cahyo. Beliau seorang budayawan, dulunya jurnalis, sampai sekarang masih jurnalis. Jurnalis Tempo. Oh iya, dulu jurnalis Tempo. Tempo dulu. Beliau budayawan, beliau juga apa itu bahasa? Kemarin saya sebut peneliti, katanya bukan peneliti, tapi apa ya? Pemerhati, penyuka, mengkaji, mungkin juga yang kesana kemari lah. Penasihat spiritual. Iya, mencari jejak Panji di Nusantara. Jadi Pak Henry Nur Cahyo ini dari Surabaya, kebetulan ada kegiatan 2 hari ini bersama Kemendikbud, tapi Kemendikbud itu sudah pulang. Nah, tinggal beliau sendiri. Beliau datang dalam rangka menyurvei Manopeng Bangiur. Nah, alangkah sayang sekali beliau sudah datang, kita tidak manfaatkan pengetahuan, wawasan dan apa yang selama ini beliau kerjakan untuk mungkin bisa nanti bermanfaat bagi kita melacak juga di dalam tradisi kesenian kebudayaan Banjar ini. Mungkin ada unsur-unsur Panji pula, karena satu keniscayaan bahwa Banjar hari ini tentu saja dibentuk oleh beragam kebudayaan. Salah satunya tentu saja dua Jawa, Melayu, Arab, Cina dan lain sebagainya. Atau kalau paling luar sana menyebutnya kualiberangan. Jadi kita ini campuran dari beragam kebudayaan yang kemudian menjadi Banjar. Nah, jadi tentu saja dengan demikian aspek-aspek kebudayaan lain, terutama Panji yang kata Pak Henry ini tersebarnya melalui dulu peradaban Majapahit, kejayaan Majapahit itu ke seluruh Nusantara. Makanya budaya Panji ada di mana saja sampai ke Kamboja, sampai ke Malaysia dan lain sebagainya, itu ya karena pengaruh pada masa itu. Nanti Pak Henry akan menjelaskan apa itu Panji, bagaimana cerita Panji dan apa unsur-unsur Panji yang mungkin sekiranya ada bersinggungan atau beririsan dengan hari ini yang kita kenal sebagai kesenian atau budaya Banjar. Nah, itu Pak Henry. Yang kedua ada Pak Sainul Hermawan, dosen di ULM, beliau doktor Lamut. Nah, kita mengenai karena kajian S3-nya kemarin tentang Lamut, dosen bahasa Indonesia. Dan tentu saja dari beberapa perbincangan yang lalu memang ada juga semacam satu wawasan bahwa bisa jadi di dalam kisah Lamut itu pun ada unsur-unsur Panji. Nanti Pak Sainul akan menyampaikannya lebih jauh. Terus yang ketiga ini yang paling muda dan paling cantik tentu saja kami di depan ini, Putri Nita atau Putri Nita Permata Kumarasari, dosen tari ULM yang kajian S1, S2 dan sekarang S3 ini tentang Manopeng, terutama Manopeng Bangiur. Nah, Bu Putri pasti paham betul bagaimana itu Manopeng dan bagaimana irisannya sedikit banyak dengan budaya Panji. Jadi hari ini tema besar kita adalah budaya Panji dan jejaknya di dalam kesenian atau kebudayaan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya langsung serahkan aja paling awal kepada Pak Henry untuk bicara tentang Manopeng. Oh ya, sebelum saya serahkan, hari ini kita juga akan nanti nonton fragmen Lamut karena akan dibawakan oleh Ferdi Juliet dari Bangiur,
dia akan bawakan ya mungkin sebagian fragmen Lamut. Nanti kita setelah paparan narasumber mungkin kurang lebih 1 jam kita break, mungkin ada mau istirahat sholat bisa di sini. Nah sekalian Ferdi akan mengisi tampilan Lamut. Sesudah itu kita lanjut lagi dengan diskusi. Jadi seperti itu kurang lebih rangkaian kegiatannya. Saya serahkan kepada Pak Henry Mustahyo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dikenalkan, nama saya Henry Mustahyo. Saya datang ke sini memang diajak oleh tim Kemendikbud untuk melihat, meninjau keberadaan Manopeng. Nah, kenapa kami datang ke sini untuk melihat Manopeng? Karena bulan Oktober nanti itu akan ada Festival Budaya Panji yang diikuti oleh 10 penampil dari seluruh Indonesia, di mana 5 itu seleksi terbuka dan yang 5 itu hasil diskusi dari para kurator. Nah, saya sebagai salah satu kurator kemudian mengusulkan Manopeng tampil ke acara itu. Kebetulan juga kurator lain ada yang sepakat sehingga diputuskanlah saya harus datang ke sini untuk meninjau secara langsung apakah mungkin Manopeng itu kita bawa ke Jakarta. Alhamdulillah saya di sini ketemu Bu Putri yang ahli tentang Manopeng, saya ketemu Mas Ferdi yang pelaku dan sekaligus keturunan Manopeng. Kemarin juga sempat ketemu dengan Pak Ulin, ya. Bu Ipin Pak Ulin? Oh, Pak Arin. Bukan, yang dari Barikin itu. Oh, Upi. Saya juga sempat ketemu dengan Kepala Taman Budaya yang kebetulan orang Marabahan dan sebagainya, sehingga saya mendapatkan gambaran yang utuh tentang Manopeng di Kalsel ini. Dari hasil perbincangan saya, termasuk kemarin saya juga meninjau di Banjur, akhirnya diputuskanlah bahwa Manopeng ini akan dibetaskan di Jakarta dalam format yang profan. Jadi bukan seperti ritual yang seperti aslinya, tetapi tahapan-tahapan dan segala macam tetap dilakukan secara teatral, secara dikemas sebagai sebuah seni pertunjukan, sehingga nantinya format Manopeng ini bisa hadir sebagai sebuah prototipe. Orang bisa menyaksikan Manopeng tanpa harus menunggu setahun sekali dan melihat di Banjur atau di Barikin dan sebagainya. Sementara yang tradisi ya biar aja tetap berjalan sesuai dengan rutinitasnya. Karena tadi pagi saya juga sempat ketemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan. Beliau juga cerita, ya sebetulnya kita ingin Manopeng itu dipindahkan ke sini, ke Pemkot, tapi keluarga nggak setuju karena ini ada unsur macam-macam gitu loh. Saya bilang, nah justru dengan adanya format yang akan kita bikin ini bisa dilakukan tanpa harus memindah yang asli. Nah, kira-kira begitu. Nah, apakah Manopeng ini ada hubungannya dengan Panji kok sampai diundang ke Festival Budaya Panji? Ya, saya akan cerita sedikit tentang Panji itu apa. Sebetulnya saya siapkan presentasi, tapi biar nggak seperti kuliah ya, kita ngobrol aja. Ya. Saya cerita tentang diri saya sendiri aja untuk merefleksikan tentang Panji itu apa. Tahun 2008 saya diundang dalam sebuah acara yang namanya pertemuan Panji, ya, semacam festival Panji gitu, di Mojokerto, di Trawas, dan di Jolotundo. Pada saat itu pemahaman saya tentang cerita Panji itu sebatas cerita Andi Lumut, cerita Keong Mas, cerita Panji Laras, hanya dongeng-dongeng gitu aja. Waktu itu saya berpandangan semacam itu. Tapi saya kemudian berkenalan dengan seorang antropolog, dengan arkeolog, dengan sejarawan, dengan budayawan, yang membuat mata saya terbelalak. Ternyata cerita Panji yang hanya dongeng-dongeng itu bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Mulai dari NTT, NTB, Bali, seluruh Jawa, Sumatera, Singapura, Kalimantan, Sulawesi, negara-negara Asia Tenggara sampai di Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina. Ini bukan dongeng biasa kalau sampai menyebar seperti itu. Dan cerita Panji ini kemudian juga dituliskan dalam berbagai aksara dan berbagai bahasa. Yang di Sulawesi dengan aksara Lontara, dengan bahasa Bugis, yang di NTB dengan bahasa Sasak, di Bali dengan bahasa Bali, dengan aksara Bali, seperti itu. Di Melayu itu sebenarnya Melayu dengan bahasa
bahasa Melayu dengan huruf pegon seperti itu ya, di Kamboja dengan bahasa mereka sendiri. Ini akhirnya ini berarti bukan sesuatu yang sekedar dongeng yang lumut gitu ya. Kemudian juga saya berikan pengetahuan bahwa cerita Panji ternyata juga dilakonkan dalam banyak seni pertunjukan. Bukan sekedar wayang gedok, wayang kulit dengan lapor Panji, ada wayang krocil, ada wayang tengul, ada kemudian di Gambuk, ada di Bali, ada Gambuk, di Cirebon dengan kesenian lain, ada macam-macam seni pertunjukan termasuk ketek ogleng, segala macam jaranan. Banyak seni pertunjukan itu yang berbasis cerita Panji. Kemudian yang berikutnya saya juga mendapatkan gambaran bahwa ternyata Panji itu, cerita Panji itu divisualkan dalam desain batik, motif batik. Batik-batik yang kuno itu ternyata ada motif-motif Panji. Saya sempat cek telusur di Google misalnya, motif batik Panji itu ada puluhan. Di batik-batik di Mataram, di Jogja, di Solo, di Tuban, di Cirebon, bahkan di Bali, itu ternyata ada motif-motif batik cerita Panji. Ya, kemarin saya bikin webinar bulanan yang tampil adalah seorang ahli Panji dari Australia namanya Adrian Vickers. Dia malah menceritakan desain-desain Panji ada di motif-motif tekstil. Ya, ada di Lampung, di mana-mana itu tekstil luar biasa gitu. Ini Panji kok ternyata tidak sekedar dongeng. Bahkan juga Panji banyak dilakonkan dan divisualkan dalam bentuk topeng. Ya, kenapa kok topeng, nanti saya akan cerita gitu ya. Tentang topeng-topeng Panji itu banyak sekali. Kemudian juga yang menarik juga bahwa cerita Panji juga divisualkan dalam bentuk relief. Dan itu ada belasan ya, hampir 15-16 relief di candi-candi di seluruh Jawa Timur itu yang menceritakan tentang kisah Panji. Dan semua relief-relief itu dibangun pada masa Majapahit. Nah, ini yang menarik sehingga akhirnya membuat saya bertanya-tanya, berarti Panji itu hebat ya. Nah, seperti itu kan. Nah, tidak sekedar dongeng biasa gitu. Dan ketika Panji itu menyebar seiring dengan kejayaan masa Majapahit, di daerah-daerah itu cerita Panji itu mengalami adaptasi, mengalami akulturasi, mengalami persinggungan dengan budaya-budaya setempat, sehingga akhirnya ceritanya menjadi berbeda. Ya, di Thailand, di Kamboja, termasuk di Banjar menjadi berbeda. Nah, padahal kisah aslinya, saya sedikit cerita ya di sini sebenarnya sudah ada. Kisah aslinya itu hanya sekedar ada dua kerajaan, yaitu Janggala dan Panjalu, di mana dua kerajaan ini dulunya merupakan satu yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Ya, karena dua kerajaan ini terus-menerus selama puluhan tahun berperang, ya tidak rukun, maka dibuatlah semacam perjanjian perkawinan politik antara putra Panjalu dengan putri Kediri. Putri Jenggala, putri Kediri. Putra Jenggala namanya Raden Panji Nukertapati, putri Kediri atau Panjalu namanya Dewi Sekartaji. Nah, perkawinan politik inilah diharapkan dapat menyatukan Jenggala dan Panjalu supaya tidak gegeran terus, supaya tidak perang terus. Ya, tetapi dalam prakteknya ini banyak terjadi variasi, banyak terjadi penyimpangan, banyak terjadi selingan-selingan sehingga perkawinan ini tidak mulus. Ada satu versi perkawinan ini kemudian Raden Panji jatuh cinta sama Anggra ini, sampai Anggra ini kemudian dibunuh begitu dan sebagainya. Nah, menariknya Panji lagi, ternyata jumlahnya itu ada ratusan. Cerita Panji ternyata nggak sama. Dibedakan dengan Ramayana dan Mahabharata yang relatif sama, Panji nggak sama, ada ratusan. Ada Panji Anggraini, ada Panji Jayakusuma, Panji Cekelwanipati, Panji macam-macam. Nah, kemudian saya sempat mengumpulkan cerita Panji itu di buku ini. Ini ada 101 cerita Panji yang saya kumpulkan dari seluruh Nusantara dan juga dari beberapa negara dan juga transkrip dari lakon-lakon seni pertunjukan. Supaya orang itu tahu bahwa cerita Panji bukan cuma ande-ande lumut, bukan cuma itu. Nah, ini terus terang masih belum lengkap karena yang ada di sini adalah transkrip dari narasi lakon cerita Panji.